Haleluya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, apa ini? Ya, Tuhan katakan, sampai kita merasakan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sampai kita merasakan seperti orang cacat kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita begitu tergantung. Kita seperti orang buta yang tergantung pada orang yang membimbing kita. Kita seperti orang lumpuh. Kita merasakan, Tuhan, saya seperti tidak punya mata untuk melihat, seperti tidak punya telinga untuk mendengar, cari informasi sana sini. Saya tidak punya tangan untuk menolong, bahkan menolong diri saya sendiri. Saya seperti tidak punya kaki untuk memindahkan saya. Ingat, ada seorang lumpuh, tetapi dia tergantung pada 4 orang, membawa dia kepada siapa? Yesus. Seperti kita merasakan, Tuhan, saya tidak mampu berbuat apa-apa, saya tidak sanggup berbuat apa-apa, sampai pada titik nol. Walaupun kita sanggup, secara jasmani kita sanggup, tapi kita merasakan, Tuhan, saya tidak sanggup berbuat apa-apa. Yakobus pasal yang keempat, surat Yakobus pasal 4. Sedemikian Tuhan ingin kita sampai. Kita menghampakan diri sampai pada titik nol. Oh, haleluya. Di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Dari nol menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Jangan berlawanan dengan cara Allah bekerja. Pada saat Tuhan menghendaki kita menghampakan diri, justru kita merasa ada, justru kita merasa mempunyai, justru kita merasa sanggup berbuat apa-apa. Tetapi semoga kita di hari-hari Tuhan, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti saya tidak ada sesuatu yang dapat saya sandarkan pengharapan saya di topangan saya. Hanya Engkau, begitu kan. Yakobus pasal 4, surat Yakobus, supaya kita mengalami kuasa firman Allah. Dan kita bisa bersaksi benar. Memang saya punya koneksi, memang saya punya harta, memang saya punya sesuatu. Tapi bukan mereka yang menolong, Tuhan yang menolong. Oh, haleluya ya. Kita Yakobus pasal 4, Yakobus pasal 4 ayat 14 dan ayat 15. Tuhan katakan ini ada satu kesalahan dari anak-anak kita, dari hamba-hamba Tuhan ya. Dalam hal perencanaan, kita juga berdoa. Kita sudah berada pada akhir tahun, dan banyak di antara kita mungkin sudah punya rencana-rencana untuk tahun ke depan. Kita akan ekspansi, kita akan melakukan sesuatu, buka cabang di sana sini, kita akan melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih wah lagi. Dan kita sudah ada gambaran paling tidak di sini. Ya, atau mungkin sudah mulai kita jalankan, ya lebih konkret lagi. Tapi perhatikan, Tuhan katakan apa? Hidupmu itu loh hanya seperti apa? Ya, tolong baca. Ayat yang ke-13 kita baca. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Terus, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, kamu tidak tahu. Besok itu akan ada kejadian apa, kita tidak tahu. Ya, pernah saya katakan ya, orang Aceh mengalami sesuatu yang dahsyat tanggal 26 Desember tahun berapa itu? 2002 ya, 2004, 2006 ya. Ya. Tanggal 25 mereka tidak tahu. Pagi hari tanggal 26 mereka tidak tahu. 1 detik sebelum gempa itu terjadi, mereka tidak tahu apa-apa. Oh, ada sesuatu yang dahsyat. Sehingga sudah bisa lihat, kita ini siapa? Kita sudah merancang masa depan kita, merancang rencana kita. Siapa kita ini? 1 detik yang lalu, mereka tidak tahu akan terjadi tsunami. Mereka tidak tahu akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat dalam hidup mereka. Tidak tahu. Sehingga kita mau merancang besok, tahun depan, bulan depan, 10 tahun depan, kita tidak tahu. Tapi Tuhan katakan apa? Apakah arti hidupmu? Ya, Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, Ya. lalu lenyap. tetapi ini perkataan orang-orang yang sampai pada titik nol, tidak ada, ya, hampa terus. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup kami masih hidup dan berbuat ini dan itu. dan bisa berbuat ini,
bisa berbuat itu semua hanya karena kehendak Tuhan. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini kita harus menolakkan, kita menghampakan diri kita sampai seperti kita ingin maafkan, seperti orang cacat, seperti orang yang tidak mampu lagi, tidak punya mata, seperti tidak punya telinga, seperti tidak punya tangan, seperti tidak punya kaki. Ya, seperti demikian, menghampakan diri sampai tidak dapat berbuat ini dan itu. Saya pernah melihat orang yang sedemikian, hampir menikah anak muda ini, tapi dia jatuh dalam suatu kecelakaan, jatuh kena saraf motorik yang di belakang ini, dan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya bisa sedikit menggerakkan bola matanya saja, tidak mampu ngomong, tidak mampu komunikasi, tidak mampu apa-apa, hanya untuk menggerakkan matanya, sehingga respon itu dilihat dari matanya. Kalau matanya bergerak berarti ada sesuatu. Hanya itu saja. Sedemikian kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sebab ada yang mengatakan di luar firman, di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sampai sedemikian Tuhan ingin kita alami. Amin. Kalau kita Injil Yohanes pasal yang 15, semoga kita merasakan demikian, sehingga kita tidak gagah-gagah. Ini saya yang bikin. Kalau bukan saya, tidak jadi. Kalau bukan saya, tidak jalan. Ini saya, semuanya saya. Bukan. Tapi kita merasakan Tuhan, kalaupun saya Tuhan yang melakukan itu, karena Engkau yang bekerja di dalam aku. Oh, luar biasa. Sebab di luar Tuhan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Ya? Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Oh, haleluya. Sebab itu yang membuat kita tergantung sepenuh. Kita bersandar penuh. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup melakukan sesuatu bahkan yang terkecil sekalipun kita tidak mampu. Ya? Ayat yang kelima. Akulah pokok angin dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, tanpa aku, sebab di luar aku, di luar firman yang penuh kuasa itu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi juga sebaliknya, kalau Tuhan itu menyatakan kuasa firman-Nya, maka segala sesuatu itu mampu kita kerjakan. Saudara demikian, amin. Bahkan ayat mengatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Kita sanggup mengerjakan perkara-perkara besar. Oh, haleluya. Hanya orang-orang yang menghampakan dirinya sehamba-hambanya sampai pada titik nol, maka Tuhan akan bekerja di dalamnya. Untuk apa? Mengerjakan perkara-perkara besar. Sebab apa? Seandainya dia tidak menghampakan diri dan Tuhan mengerjakan pekerjaan besar dalam hidupnya, maka dia akan tinggi hati, seolah-olah itu terjadi karena kerjanya, karena karyanya. Tapi semoga kita bisa mengerti, kalau Tuhan mengerjakan itu hanya karena Tuhan saja yang berkehendak atas kita, dan kita tidak ada kebanggaan sedikit pun. Tapi senantiasa justru kita makin bergantung, makin bersandar pada Dia. Ya, kita tidak independen, tapi kita makin bergantung. Tuhan, tanpa Engkau sedikit pun kita tidak mampu mengerjakan sesuatu. Semoga kita boleh mengalami, justru kita akan merasakan segala kalanya sanggup kita kerjakan. Nah, prakteknya di dalam kitab ini 1 Korintus pasal yang keempat, ya, praktek orang yang kemudian sampai pada titik nol, dan dia akan merasakan bahwa apa yang dia punya itu seperti dia hanya terima dari Tuhan saja. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Sudah 1 Korintus pasal 4. Tidak ada kebanggaan, tidak ada sesuatu yang membuat dia kemudian bisa sombong, membanggakan diri seolah-olah dia sanggup berbuat apa-apa. Ya, sebab apa yang dia miliki, apa yang dia kerjakan, itu semata-mata hanya dari Tuhan saja. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saudara-saudara, ya, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri. Rasul Paulus katakan, aku kenakan untuk diriku sendiri. Di antara rasul-rasul, Rasul Paulus yang bekerja demikian luar biasa, saudara. Ya, seolah-olah, saudara, kalau sudah pikirkan, renungkan, ini seluruh dunia menjadi Kristen ini buah karya Rasul Paulus. Sebab orang-orang rasul-rasul yang lain itu
hanya bekerja untuk orang Israel. Dan sudah tahu, orang-orang percaya, orang-orang Yahudi itu kemudian mati semua. Bahkan sekarang ini sangat sedikit orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di luar orang Israel itu begitu banyak orang-orang percaya. Dan siapa yang mengerjakan itu? Para Rasul Paulus. Allah bekerja lewat Rasul Paulus. Tetapi Rasul katakan, kalaupun itu sudah menjangkau, kita menjadi percaya, itu salah satu buah pekerjaan Rasul Paulus secara tidak langsung. Dia mengerjakan penyebaran firman Allah di tanah Eropa sana. Dan dari Eropa, semua itu bekerja menginjil ke seluruh dunia ini. Dan kita lihat, walaupun aku mampu bekerja, Allah mengatakan, aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku, bukan aku, tetapi Allah yang bekerja di dalamku. Ya, tolong baca ya. Ayat ke-6 sekali lagi. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri Perhatikan. dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan Dia diri menyombongkan diri, kemudian dengan jalan mengutamakan yang satu timbul blok-blokan, timbul ya, grup-grupan, terus kan. daripada yang lain. Berarti ayatnya ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, Ya. dan apakah yang engkau Dan apa yang engkau punyai? Perhatikan ini. Dan apa yang engkau punyai? yang tidak engkau terima? Terus. Dan jika engkau memang menerimanya, Ya. mengapakah engkau memegahkan diri Ya. seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya. Terima kasih dan seterusnya ya. Jadi kalau kita sampai pada titik nol, perhatikan ini penting. Kalau kita sampai pada titik nol, maka kita akan menganggap bahwa semua yang kita punya ini hanya kita terima dari Tuhan. Seperti kita datang ini kosong. Dan memang saya mengatakan kita datang dari kita datang ke dunia ini nol, kita telanjang. Kita sudah memiliki segala-galanya. Itu hanya kita terima. Kita mampu berbuat apa-apa, itu hanya kita mampu kita terima dari Tuhan. Semua yang kita kerjakan, itu hanya kita kerjakan dari Tuhan. Oleh sebab itu dari hari ini, ya kita kehendak Tuhan untuk kita menghampakan diri. Di saat kita menghampakan diri, sampai sehampa-hampanya titik nol, maka di situ kita akan mengalami Tuhan bekerja, terus bekerja. Firman itu bekerja dari tidak ada menjadi ada. Coba bisa mengerti amin? Ini poin pertama. Poin yang kedua, Roma pasal yang ke-9. Sultan Roma pasal 9 ini cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ya. Roma pasal 9 ayat yang ke-25. Kita sudah baca pada ayat hari yang lalu, tapi kita akan baca sekali lagi ya. Atau ayat yang ke-27 saja langsung ya. Ayat yang ke-27. Roma pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 29. Roma pasal yang ke-9 ayat 27 mulai. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut. Banyak sekali sudah. Saking banyaknya, Tuhan katakan seperti pasir di laut. Ya, satu begini saja pasir, siapa bisa hitung berapa? Satu rangkup pasir itu dadang orang bisa hitung. Apalagi pasir di laut itu sedemikian banyak. Siapa bisa hitung berapa biji pasir itu? Tuhan katakan sedemikian orang Israel banyak sekali. Tetapi Namun hanya sisanya ya, akan diselamatkan. sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. ayat yang ke-29 perhatikan. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam Ya. tidak meninggalkan pada kita keturunan, Tidak meninggalkan kepada kita keturunan, terus kan? kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Kita Gomora. seperti Sodom dan Gomora itu habis dibakar oleh murka Allah. Nah, Alkitab menggunakan istilah keturunan, dalam bahasa aslinya menggunakan istilah benih, bahasa Inggris menggunakan istilah sperm. Ya. Maafkan, semoga saudara bisa mengerti ini. Ini benih, itu inti yang hanya satu itu. Ada berjuta-juta tetapi yang membuahi sel telur itu hanya satu itu, hanya simpel itu, inti sel itu yang sangat sederhana itu
dari sesuatu yang sangat kecil itu, mengatakan Allah membuat sesuatu yang besar. Tuhan itu bekerja dari kecil menjadi besar. Jadi kita lihat poin yang pertama, Allah bekerja dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana kita bersikap? Kita menghampakan sampai titik nol. Tapi yang kedua, Tuhan bekerja bagi kita di hari ini. Orang Israel yang banyak itu Tuhan habiskan. Hanya tinggal benih saja. Tapi dari benih itu, benih kau timbul suatu generasi yang baru, gereja. Gimana? Gereja itu juga timbul sangat besar, tidak terhitung banyak. Dan kita Wahyu itu mengatakan bahwa ada sekumpulan orang yang begitu banyak, sehingga tidak dapat dihitung. Seperti yang Tuhan katakan. Ya. Nah, perhatikan ini, Tuhan bekerja dari kecil menjadi besar. Apa proses yang harus kita lewati di sini? Yaitu proses mengecilkan diri sekecil-kecilnya, proses merendahkan diri serendah-rendahnya. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mengecilkan diri sekecil-kecilnya, maka kita tidak akan mengalami juga proses ini. Kita tidak mengalami proses ini di mana kita melihat Tuhan yang membesarkan kita, Tuhan yang membesarkan kita. Gereja-gereja berlomba-lomba untuk dalam waktu yang singkat, dan itu menjadi kebanggaan. Dalam waktu 2 tahun, mulainya dari sekian, sudah ribuan, puluhan ribu. Ya, dan kalau mereka kemudian mengatakan itu seolah-olah ada kebanggaan. Saya dalam pelayanan, saya merasakan Tuhan, sekian lama saya melayani, kok rasanya pelan sekali, ya, pelan sekali, tidak tambah-tambah, ya, tidak tambah-tambah. Tapi percaya, perhatikan, kalau kita ikut prosesnya Tuhan, kita rendahkan diri, kita kecilkan diri, supaya apa? Nanti kalau besar, tidak membanggakan, oh karena ada polanya, oh karena ada sistemnya, oh karena ada sesuatu yang membuat itu menjadi besar. Tidak. Tapi kalau sampai menjadi besar, kita melihat semata-mata pekerjaan apa saja? Firman Allah. Nah, kita lihat di sini Tuhan kemudian berbicara, kenapa kita harus mengecilkan, ya, mengecilkan diri sekecil-kecilnya. Di dalam kitab kita Matius pasal yang ke-11, kita pinjam Matius pasal 11. Sebab hanya orang-orang yang mengecilkan diri itu akan mengalami bagaimana firman Allah yang besar itu, firman Allah yang agung itu, yang dahsyat itu nanti justru diungkapkan, dibukakan buat orang-orang yang mengecilkan dirinya. Kita Injil Matius pasal yang ke-11, dan Tuhan katakan itu memang rumus kerajaan surga. Tidak ada rumus yang lain. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Ya. karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak. Justru disembunyikan untuk orang-orang bijak, orang-orang yang pandai. Siapa ini? Orang-orang yang merasa besar. Ya, memang besar ilmunya, besar semuanya, kepandaiannya besar semuanya. Ya. Tapi Tuhan katakan justru mereka tidak akan mengalami kuasa firman Allah. Terus, Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. tapi engkau mengatakannya, engkau menyatakannya, engkau ungkapkan, engkau besarkan untuk orang-orang kecil. Terus kan? Ya Bapa, Ya. itulah yang berkenan. Sebab itulah yang menjadi kehendakmu Tuhan. Itu menjadi kehendak Bapa. Terus kan? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, Ya. dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, Ya. dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, Ya. dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Terima kasih. Pada saat kita merendahkan diri, kalau kita kemudian merasa kita mampu mengerti firman Allah, kita datang dengan kita mampu mendengarkan firman Allah, mengerti firman Allah, justru kita tidak akan mengalami apa-apa. Jangankan kuasa firman, mengerti pun tidak. Kita mendengarkan apa ini, apa itu, sama sekali tidak mengerti apa-apa. Tapi kalau kita rendahkan diri, kita rendahkan diri, Tuhan katakan, justru kita akan mengalami firman yang termeterai itu akan diungkapkan. Kalau firman itu sudah diungkapkan, perhatikan ini penting. Kalau firman diungkapkan, maka ada sinar firman Allah itu mengerjakan segala sesuatu. Apa yang tidak mau dikerjakan oleh firman Allah. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan apa ukuran
kita sampai pada poin di mana Tuhan akan bekerja lewat firman yang membuat dari kecil menjadi besar. Di Filipi pasal yang kedua, kita pikir saya kan sudah cukup rendah hati, saya sudah merendahkan diri, saya sudah menahan. Kalau lihat dulunya saya, ya mungkin kita kemudian berpikir, kalau dilihat dulunya saya tidak kenahan. Kalau saya dibegitukan, saya tidak mampu. Tapi sekarang saya sudah merendahkan diri. Bagaimana? Kok firman Allah tidak bekerja? Kok saya tidak mengalami? Nah, kita lihat di sini Tuhan katakan sampai pada titik ini kerendahan hati yang Tuhan inginkan buat kita di hari-hari ini. Sedemikian kita kecilkan diri sekecil-kecilnya. Sampai kapan? Kalau bacakan ayat yang ketiga, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kalau kita masih merasa ada sesuatu, ya, kita tidak akan sampai. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ya, atau puji-pujian yang sia-sia. perhatikan, Sebaliknya, tidaklah dengan rendah hati ya, yang seorang menganggap yang lain Ya. lebih utama daripada dirinya sendiri. lebih utama, lebih berharga, lebih penting dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang Ya. hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Ya. tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi baca ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Ya. atau puji-pujian yang sia-sia. Perhatikan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terus, Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, ya. tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita lihat di sini sampai pada poin ini Tuhan katakan, yaitu apa? Di saat kita merasa semua orang lain itu lebih utama, semua itu lebih dari kita. Dan saat kita masih merasa kita lebih dari orang, baik itu apapun juga, kita lebih dari seseorang, kita lebih dari yang lain. Di saat itu kita sama sekali tidak ada kerendahan hati. Tapi Tuhan katakan sampai kita boleh menganggap yang lain itu lebih utama, yang lain itu lebih, yang lain itu lebih. Sedemikian kita merendahkan diri. Dan Tuhan katakan itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pada ayat yang kelima tolong baca. Tuhan katakan pikiran ini, perasaan ini, itu semoga ada dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaan kita. Ayat yang kelima, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Soalnya di sini ya, perhatikan. yang walaupun dalam rupa Allah Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Terus. sebagai milik yang harus dipertahankan, Ayat yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dia menghampakan dirinya sendiri. Terus kan? dan mengambil rupa seorang hamba Ya. dan menjadi sama dengan manusia. Terus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ya. dia telah merendahkan dirinya Ya. dan taat sampai mati, Ya. bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, soalnya di sini berulang-ulang kali saya sampaikan, ayat mengatakan contoh sempurna Yesus. Ayat mengatakan walaupun dia dalam kesetaraan dengan Allah itu, dan dia tidak menganggap itu sesuatu yang harus diperhatikan habis-habisan, mati-matian. Saudara, apa artinya ini? Dia menghampakan diri itu bukan menghampakan diri dari keilahiannya, tidak. Dia tetap Allah, dia 100% Allah, walaupun juga dia 100% manusia. Dia tetap Allah, tetapi dia menghampakan diri dari apa? Dari segala keistimewaan ilahi. Kalau Allah, Allah itu tidak terbatas. Kalau Allah, Allah maha kuasa. Kalau Allah, dia tidak mengalami penderitaan. Tetapi mengatakan, dia hampakan semuanya itu. Dia rendahkan diri menjadi seperti manusia. Bahkan bukan manusia biasa. Allah dan manusia tinggi mana sekarang? Tinggi manusia, tiga Allah. Bahkan lebih tinggi mana manusia dengan malaikat? Malaikat lebih tinggi. Ayat mengatakan dia merendahkan diri, ya, lebih rendah dari malaikat. Bahkan dia menyamakan diri sebagai manusia. Perhatikan, waktu dia menjadi manusia, dia tidak menganggap sebagai manusia, dia menempatkan diri sebagai manusia yang berkuasa. Tetapi dia menempatkan diri sebagai apa? Sebagai hamba. Lebih rendah lagi. Bukan manusia, tapi orang kaya. Bukan manusia, tapi berpengaruh. Tetapi seperti hamba, dan istilah hamba ini adalah dolos. Sudah tahu apa itu dolos? Tidak punya apa-apa. Cuma punya apa? Kewajiban. Dan sebagai manusia, ayat mengatakan
dia telah mati. Dan contoh apa mati? Matinya bukan mati yang istimewa, tapi dia mengatakan dia mati di kayu salib, mati yang paling hina, mati yang paling dibenci. Mati itu, dia mati seperti itu. Tapi waktu dia sampai pada titik yang paling rendah, tidak ada lagi orang yang lebih rendah dari ini, orang yang paling hina. Ayat mengatakan pada saat dia sampai pada, dia menghampakan diri, dia merendahkan diri sampai pada titik ini yang paling rendah. Ayat mengatakan di saat itu, di titik ini Allah mengangkat dia. Firman Allah itu berkuasa untuk mengangkat dia. Ayat yang 9 perhatikan, itulah sebabnya pada saat dia merendahkan diri serendah-rendahnya, tidak ada orang lagi lebih rendah, lebih hina dari dia. Matinya sebagai orang penjahat, matinya sebagai orang yang terkutuk. Sedemikian cara matinya. Bukan mati yang sangat dihormati, tapi mati yang sangat dikutuk. Bahkan ayat mengatakan dalam Yesaya, bagi kita pun, kita menutup muka, kita tidak anggap dia tidak masuk apa? Hitungan. Sedemikian hampanya, sedemikian rendahnya dia. Bagi kita pun manusia biasa, dia tidak masuk hitungan. Yesaya pasal 53 sudah baca ya. Tapi mengatakan dari situ Bapa mengangkat dia. Ayat yang ke berapa 9? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berarti kan? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi perlombaan kita ini penting ini, sebab jangankan sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan seperti terdorong untuk berlomba itu. Siapa yang paling besar? Siapa yang paling utama? Siapa yang paling didengarkan? Siapa yang paling berpengaruh? 12 murid yang kali pertengkaran itu menyangkut apa, saudara? Siapa yang paling besar? Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengecilkan diri seperti anak kecil ini, merendahkan diri, engkau tidak masuk surga. Engkau terlalu besar untuk pintu surga, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Oleh sebab itu kita mengecilkan diri sekecil-kecil sampai kita merasakan Tuhan, nggak ada yang lebih hina dari aku, yang paling hina. Dan Rasulullah katakan, aku yang paling hina, aku yang paling berdosa, aku. Tapi justru kemurahan Tuhan itu berlaku, kuasa firman Allah berlaku untuk membesarkan orang-orang yang menghampakan dan merendahkan diri. So bisa mengerti demikian, amin? Nah, ini poin yang kedua ya. Dan poin yang ketiga, kita lihat kuasa firman Allah dari tidak ada menjadi ada. Proses apa itu? Penghambaan diri. Dari kecil menjadi besar. Proses apa itu? Merendahkan diri. Kita mengecilkan sekecil-kecilnya. Sebab kalau kita tidak mengecilkan, kita di luar rencana Allah, di luar jalan firman Allah bekerja. Bagaimana orang sudah besar tambah dibesar-besarkan? Bisa sombong, sudah, bisa habisnya, hancur. Sebab apa? Sebab ini bukan sesuatu kekhawatiran, sudah pernah terjadi. Lucifer yang menjadi besar, dan ingin lebih tinggi. Dan Tuhan jatuhkan. Sebab apa? Seandainya ini tidak dijatuhkan, akan terjadi kekacauan, tidak akan kudeta dan yang maha tinggi. Sebab dia katakan, aku ingin menyamai yang maha. Tidak ada matahari kembar, matahari cuma satu, maha itu cuma satu. Kalau setan itu mau di maha tinggi berarti apa? Ya berarti Allah itu ingin dijatuhkan. Sebab itu sebelum ini terjadi, Tuhan jatuhkan. Tapi yang mengatakan justru anak itu direndahkan sampai poin yang paling rendah, justru disebut mengalami pengangkatan. Allah mengangkat yang maha tinggi. Ya. Poin yang ketiga, ya apa itu? Tuhan bekerja lewat firman-Nya untuk menjadikan apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang kacau balau, apa-apa yang hancur lebur menjadi satu saat segala-galanya baik, sempurna. Oh, haleluya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, semoga kita bisa melihat ini
Oh, haleluya. Kita kejadian pasal yang kedua, pasal yang pertama lebih dahulu kita akan lihat bagaimana bumi mula-mula begitu luar biasa, hancur, luar biasa, tidak berbentuk, buruk sekali. Tapi waktu Tuhan berfirman, waktu firman Allah menyatakan kuasa, maka dia mengatakan apa-apa yang buruk itu, asal dia menurut perkataan firman Allah, maka Tuhan membawa dia dari satu kebaikan kepada kebaikan lain, terus satu kebaikan kepada kebaikan lain, sampai mengatakan segala galanya menjadi baik. Kalau nggak saudara, ayat yang pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Ya. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. berapa ini? Kejadian 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada mulanya Ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Bumi belum berbentuk, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Iya, jadi kita lihat ini bumi mula-mula begitu buruk. Kalau kita merasakan Tuhan hari-hari ini semuanya buruk dalam hidupku. Jangankan masa depan, masa lalu itu sudah pasti buruk. Masa kini ini buruk, nggak ada harapan. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan, tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan. Benar-benar buruk, kacau balau. Belum berbentuk itu kacau balau, kosong, gak ada sesuatu yang dapat diharapkan, kosong, gelap gulita. Oh, tetapi kita lihat ayat yang ketiga, bumi firman berbicara. Ayat yang ketiga, belum baca. Berfirmanlah Allah, Ya, jadilah terang. jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu terang itu jadi. Terus kan? Allah melihat bahwa terang itu baik. Terima kasih. Setiap hari, puncaknya pada ayat yang ke-1, ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-31, perhatikan, lanjut kemudian pasal 2 ayat yang pertama. Maka kalau Allah sudah bekerja, perhatikan ini penting. Kalau Allah sudah bekerja, kalau Allah sudah memulaikan sesuatu, Allah tidak akan berhenti. Tidak seperti itu kontraktor yang bangkrut, mulai nggak bisa lanjut. Dan katakan itu kita harus perhatikan. Engkau sudah mulai kan membangun dasar, tetapi tidak mampu menyelesaikannya. Allah tidak seperti demikian, seperti kontraktor yang kehabisan dana. Tidak. Tapi kalau Allah sudah memulai, dia mulaikan dengan baik. Yakin bahwa Allah akan bekerja setiap hari. Baik. Bahkan sampai suatu saat apa? Sungguh amat baik. Dia akan menyempurnakan. Dia akan menyelesaikan. Ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Terus demikianlah diselesaikan sampai selesai. Tidak setengah jalan. Kalau Tuhan bekerja sampai selesai. Sebentar ya. Saya dalam pelayanan ya, di tanah Toraja. Terus saya pegang ayat ini. Kebaktian pertama saya pegang ayat ini. Tuhan terima kasih. Tapi masih ada 3 kebaktian lagi Tuhan. Kebaktian yang pertama sudah Engkau bekerja dan sudah Engkau menolong hamba melakukan. Hari kedua saya merasakan tidak mampu Tuhan. Masih ada 3. Hari kedua Tuhan bekerja juga. Hari ketiga Tuhan bekerja juga. Hari keempat Tuhan, Aku sudah bekerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Masakan hari keempat tinggal 1 hari. Aku tidak bekerja, Tuhan selalu bekerja. Amin. Tuhan sudah memulaikan sesuatu yang baik, Tuhan akan melanjutkan. Oleh sebab itu pegang ini. Kuasa firman Allah mau bekerja dalam kehidupan kita. Saya mengatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi. Perhatikan. Dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, terus berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan tidak pernah akan berhenti. Pegang ini.
Kalau kita merasakan terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong aku. Dan pegang ini, Tuhan tidak akan berhenti sebelum segala-galanya menjadi apa-apa. Tuhan tidak pernah akan berhenti sampai semuanya itu menjadi tuntas. Dia tidak seperti kita, memulaikan dan tidak tahu kapan bisa selesai, tidak tahu kapan apa. Ya. Tapi Allah itu, Allah yang sempurna. Allah tidak pernah akan berhenti melakukan sesuatu. Kalau Dia sudah melakukan sesuatu, Dia memulaikan sesuatu yang baik. Pegang Tuhan, lanjutkan. Tapi apa sikap kita untuk mengalami kuasa kehendak Allah menyempurnakan? Maka sikap kita adalah yaitu menyerah sepenuh ke dalam tangan penciptaan Allah. Seperti tanah liat itu, jangan kita punya selera sedikit pun. Tapi kita ini hanya mengatakan Tuhan, aku ini tanah liat. Lakukan apa saja yang kau pandang baik. Sebab apa yang Tuhan anggap baik, itu yang lebih baik daripada apa yang kita rancangkan dalam tangan kita. Saudara demikian, amin? Ya, kita menyerah saja. Sebab kalau kita kemudian, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Ya, jangankan kita kadang-kadang kalau ya, motong rambut ya, sudah dicukur, kita kemudian, oh gini. Ya pengguntingnya itu jadi kacau kan. Tadi minta segini, tapi kok sekarang begini ya. Tapi kita menyerah saja. Mau diapakan? Satu ayat kalau dalam perjanjian lama, ya seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita ini masih lebih baik dari bumi mula-mula. Tapi kita pun, kalau Tuhan bekerja untuk masalah kita, untuk rumah tangga kita, untuk ibadah kita, Tuhan sudah memulaikan sesuatu yang baik. Dan kita mau Tuhan lanjutkan sampai selesai. Sebab kalau Tuhan sudah mulaikan hari pertama, Dia akan selesaikan pada hari ke-6. Dia tidak akan berhenti. Perhatikan ini, Dia tidak akan berhenti sampai semuanya menjadi apa-apa. Oh, sungguh amat baik. Ya, kita Yeremia pasal yang ke-18. Tapi kalau kita mau kacaukan rencana Tuhan, punya rencana sendiri, punya selera sendiri. Tuhan kenapa gini? Kita nggak mau susah. Kalau nggak sekarang, Yeremia pasal yang ke-18. Mereka mengatakan sedemikian. Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita perkirakan. Ayat yang ketiga atau ayat yang pertama lebih baik kita baca supaya kita lihat ini pelajaran dari tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi kita lihat ini, Tuhan akan melakukan sesuatu. Kalau kita merendahkan diri, kita akan menjadi orang yang sangat peka. Semua yang kita lihat, walaupun itu sepertinya suatu kejadian biasa, tapi kita akan lihat seperti Tuhan sedang berbicara. Kita lihat apa saja, Yeremia mata rohanya diungkapkan oleh Tuhan, dicelitkan oleh Tuhan. Dia Tuhan katakan pergi saja. Lihat tukang periuk itu, bagaimana mereka bekerja. Dan waktu dia melihat itu, sementara dia melihat Tuhan itu seperti berbicara, sedemikian loh cara aku bekerja. Kalau ayat yang ketiga, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan melangkah. Sebenarnya tidak kebetulan kan? Tidak ada kebetulan. Kalau Tuhan merancangkan sesuatu, semuanya itu begitu presisi. Nggak ada kebetulan, tepat ya. Begitu tepat. Tuhan sudah merancang semuanya itu. Terus apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat bukan hanya itu rusak, perhatikan, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali di bejana lain, menurut apa yang baik pada bahkan pemahamannya. menurut apa yang lebih baik, menurut apa yang terbaik pada pandangannya. Terus kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku dan dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Terima kasih. Sudah tahu apa artinya ini, saudara? Kalau kita ini seperti tanah saja ini, sudah lihat ini, ada kalanya dibentuk sesuatu. Kita dibentuk sesuatu, dan sesuatu menurut kita sudah enak.
Ada masa-masa kita merasakan, Tuhan, saya sudah enak ini. Saya teringat papa saya. Waktu di Manado, pada waktu sudah umur sudah mulai tengah badan, dia sudah sudah membangun 2 gereja dan dia merasakan, Tuhan, saya sudah enak di sini, sudah nyaman di sini, saya sudah menghabiskan masa tua saya di sini. Tapi Tuhan katakan, tidak, engkau tidak di situ. Ya, seperti kita mengalami, mulai dari awal seperti kita rusak di tangan. Tapi ingat, kalau kita di tangan saat perjuangan, walaupun seperti rusak, kita mengalami lagi, Tuhan, kok saya seperti mulai awal lagi. Sudah enak, kita pikir Tuhan, gini aja Tuhan, sudah enak, sudah nyaman saya sudah enak sini. Tapi Tuhan katakan, aku akan membentuk engkau lebih daripada ini. Aku akan membentuk engkau lebih indah, lebih mulia, bahkan yang terbaik untuk pandanganku. Amin. Kalau kita merasakan seperti rusak, tapi ingat, kalau Tuhan sudah mulai bekerja, Dia pasti akan membentuk kita lebih baik lagi daripada yang sudah. Kita anggap Tuhan, ini saya sudah senang Tuhan sini. Tapi kita lihat Tuhan akan bekerja sesuatu. Walaupun kita merasakan Tuhan masih ada air mata lagi, keringat lagi, seperti kita mulai dari nol. Tapi ingat, saya mengatakan, penjunan itu dia adalah seniman murni. Dan saya tahu apa artinya seniman. Dia hanya melakukan sesuatu yang terbaik. Keinginan kerinduan menciptakan sesuatu yang terbaik, masterpiece. Dia ingin menciptakan sesuatu yang terbaik. Seolah-olah apa yang diciptakan itu tidak bisa diulangi sekali lagi. Begitu dia ingin menciptakan kita, sangat amat baik, sempurna, sedemikian. Asal apa? Ada ketaatan, ada kepatuhan, ada kepasrahan. Kita pasrah, Tuhan, aku ini cuma kanali. Engkau penjunan, engkau yang menentukan jalur hidupku, engkau yang menentukan segala-galanya. Walaupun kita anggap tidak baik, tapi mengatakan Allah selalu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Seperti demikian, amin. Haleluya. Ini menjadi pengalaman kami merasakan dalam banyak perkara, Tuhan, kok tidak baik, kok tidak sesuai dengan rencana. Waktu ayah masih ada, dalam doa-doa, Tuhan, saya mau melayani, bergandeng tangan dengan Bapa sampai engkau datang. Tapi Tuhan katakan, enggak, kamu bukan bergandengan tangan, kamu gandol. Ya. Kamu cuma ya, memberat-beratkan Papa ya. Papa jalan dia cuma gandol ya. Angkat supaya ada sesuatu yang lebih baik. Saya tidak kemudian ya seandainya Papa masih hidup sampai sekarang pun masih gandol terus. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Lalu kenapa ini terjadi Tuhan? Kan sudah enak, semuanya tercukupi. Mulai lagi dari nol, mulai lagi menangis lagi, keringat lagi. Tapi aku mengatakan semuanya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita pegang. Tuhan sudah mulai bekerja dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu dalam hal apa, tapi ingat, Tuhan itu hanya bekerja. Kalau kita ini seperti tanah liat, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Jangan sampai kita ngomong, engkau tidak tahu apa-apa. Ada orang Islam mengatakan begini, engkau tidak tahu apa-apa. Karena dia ngomong sama Tuhan, engkau tidak tahu apa-apa. Tapi kita ingin mengatakan, Tuhan, kerjakan sesuatu yang engkau pandang baik. Walaupun itu seperti kita dibanting lagi, sudah jadi suatu bencana, rusak lagi, dibanting lagi, ramas lagi, mengalami lagi. Tapi selalu justru akan Tuhan kerjakan lebih baik daripada yang semula. Kalau rusak lagi, Tuhan bentuk yang lebih baik lagi. Ini jiwa dari penjunan itu, jiwa dari seorang seniman murni yang ingin melakukan sesuatu yang terbaik, sungguh amat baik. Saudara mereka, amin. Haleluya. Firman Tuhan bagi kita sekalian, cara Allah bekerja sampai kita boleh mengalami sungguh amat baik, segala-galanya menjadi baik. Oh, haleluya. Tuhan tidak pernah salah dalam bekerja. Tuhan tidak salah dalam bertindak. Dia Allah yang maha kuasa. Dia melakukan segala-galanya. Ya? Kita akan nyanyikan satu lagu. Dia sambut. Kita akan bangkit berdiri.
dibandingkan dengan kuasa Allah. Saudara datang di tempat ini malam hari ini, jangan membesar-besarkan masalahmu lebih dari kuasa Allah. Jangan mengecilkan kuasa Allah. Kuasanya tidak terbatas. Dunia ini pun terlalu kecil untuk kuasanya yang tidak terbatas ini. Dia mampu menciptakan ribuan dunia seperti apa yang kita miliki ini. Dia tidak terbatas kuasa. Apalagi hanya sekedar masalah kita pergumulan kita. Sampai kita mengatakan, Tuhan, kenapa? Bukan karena Tuhan yang tidak mampu mengerjakan, tetapi malam hari ini benar. Sebab kita yang tidak menyelaraskan, tidak memasukkan diri kita dalam rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa cara Tuhan bekerja? Hampakan diri kita sampai pada titik nol. Hampakan sehamba-hamba, kecilkan sekecil-kecil, rendahkan diri. Dan kita pasrah sampai kita tidak mengatakan, Tuhan, saya ingin saya dibentuk seperti ini, seperti itu. Tidak. Seperti apa yang Tuhan pandang baik, Dia menunjukkan. Kita cuma tanam, menyerah sepenuh. Sebab apa yang Tuhan kerjakan untuk kita, itu yang Tuhan pandang baik, Tuhan anggap terbaik untuk kita. Kita hanya mengatakan, ya Tuhan, jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada apa yang saya bayangkan. Engkau yang segala-galanya, bukan rencana Tuhan. Yesus, Tuhan, mulialah namanya. Yesus, Allahku, bersama kasih-Nya. Dahulu sekarang sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Jangan membutuhkan kebenaran. Sebab kalau kita bergumul dengan Allah, kita mau dan Allah terjadi atas kita. Kita melaksanakan diri kita sendiri. Menyerah, indah, damai, Allah berkuasa, Dia yang menciptakan segala dosa. Dia sanggup dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari karuan-karuan menjadi sempurna, sempurna. Atas di sekitar kuasa Allah yang
sedang bekerja, tetapi tidak mengalami kuasa Allah. Kenapa? Sebab kami berlawan dengan kehendak-Mu, berlawan dengan cara-Mu yang sedang bekerja dalam kehidupan kami. Supaya boleh kami bisa bersaksi bahwa bagaimana kuasa-Mu nyata, bukan teori, bukan angan-angan, bukan bisa menjempol, tetapi nyata. Oh haleluya, benar-benar kuasa firman menyatakan, membuat segala galanya menjadi indah, segala galanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saja Tuhan jemaat-jemaat lain bisa mengalami berkat, apalagi jemaat yang hamba layani di tempat ini tiap hari mengalami Tuhan. Biarlah juga bekerja di tempat ini Tuhan, bekerja Tuhan. Jangan abaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya setiap kata-kata firman-Mu melakukan segala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan itu sanggup memulihkan kehidupan kita asal kita mau pasrah pokokan kepada Tuhan. Tuhan kita mau mengisi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Untuk kali ini untuk Natal sekolah ini.